Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi routing secara dinamis melalui SPF di Mikrotik. Pada sebelumnya kita sudah membuat video ya tentang routing statis di Mikrotik. Nah, sekarang di video ini kita membuat routing dinamisnya. Mulai dari mengatur setting IP address, lalu membuat setting routing SPF-nya. Nah, nanti kita juga akan mencoba mengakses web server ya menggunakan XAMPP. Oke, yang pertama-tama di sini saya sebelumnya sudah menyetingnya terlebih dahulu ya, sehingga di sini saya tinggal menjelaskan ulang. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke Windows untuk menyeting ininya router kita. Lalu kita masuk ke IP apa ya kemarin? Aku lupa. IP root. Nah, di IP root ini yang ada tulisan AS-nya kita hapus. Yang AS itu berarti yang routing statis kemarin ya. Kita hapus, kita klik, terus kita hapus semuanya yang AS saja. Kalau sudah, nah selanjutnya kita masuk ke ini routing, ke routing, terus kita pilih yang OSPF. Nah, di sini kita perlu menambahkan ininya saja, jaringan-jaringannya aja yang ada di router ini. Misal kalau di sini berarti router 1 itu yang ini ya. Berarti kita perlu menambahkan 12,12,12 ini. Titik 12,12,24, terus juga kita perlu menambahkan 13,12. Nah, terus juga kita perlu menambahkan ini untuk supaya router ini tuh bisa mengakses sebelah sini. Nah, jika sudah ya sesuai dengan ini ya, di router 1 untuk settingannya seperti ini. Lalu untuk di setting 2, di router 2 kita masuk ke router 2 berarti di PC 4. Pada PC 4 sama, kita yang perlu lakukan kita menghapus settingan routing statisnya terlebih dahulu ya. Di routing list ini kita hapus yang berlogokan AS di sininya, lalu kita silang. Nah, kita masuk ke OSPF, lalu kita menambahkan jaringan-jaringan berikut, yaitu di router 2 itu berarti di sini 12.12/24, terus 23.23.23.0/24. Dan kita juga tidak lupa menambahkan ini ya 192.168 ini untuk supaya bisa mengakses kedua PC berikut ini. Nah, seperti berikutnya. Oke, nah untuk selanjutnya kita coba setting router 3. Router 3 berarti di web server ya. Di web server kita masuk ke pengaturan routernya. Nah, di bagian routernya sama ya, di bagian IP rootnya kita hapus yang ada tulisan AS-nya di sini. Lalu jika sudah kita hapus, kita masuk ke bagian routing OSPF. Bagian routing OSPF kita cek kembali ke sini. Nah, jadi kalau di sini dari web server supaya bisa terhubung ke router-router lainnya itu perlu menambahkan jaringan ini ya, 4343 ini, lalu 1313, lalu juga 2323. Sudah deh. Nah, jika sudah di setting sedemikian rupa, selanjutnya kita akan mengetesnya dengan cara melakukan ping. Yang pertama yang kita ping adalah PC 1 misalnya ya. Ya, itu mengeping di daerah router 1 yang dengan IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, di sini berhasil TTL ya, yang menandakan bahwasanya sudah bisa terkoneksi saling terhubung antara web server dan juga PC1. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan ping pada PC3 atau PC4 ya di punya saya, yaitu 253 kita lakukan. Nah, di sini juga sudah TTL
yang itu artinya menandakan bahwasanya web server dengan PC3 lah. PC3 saya itu sudah terhubung dengan menggunakan routing dinamis. Sampai di sini untuk setting routing dinamis kita telah berhasil. Nah, untuk selanjutnya nah ini dia. Untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi pada web server ya, yaitu kita mendownload XAMPP. Nah, untuk XAMPP sendiri teman-teman bisa download ini. Lalu jika sudah download kita akan masuk ke file explorer laptop kita nih. Nah, itu kita drag and drop, kita taruh di sini di file explorernya web server. Sudah kita taruh. Setelah itu sudah kita install juga. Nah, jika sudah selesai kita install, sudah selesai diinstal ya, kita akan membuka XAMPP-nya itu nih di bagian XAMPP control panel ya. Nah, di bagian sini untuk Apache-nya kita start. Nah, kita start. Oke, sudah berhasil menyala ya. Lalu kita masuk ke file explorer Windows Explorer lagi. Lalu kita masuk ke C, kita cari C ya, My Computer berarti. My Computer, lalu local disk C, lalu kita cari XAMPP. Nah, di sini kita cari htdoc. Htdoc ini. Nah, di sini kita cari ini, kita geser ke sana, ini kita indeks. Nah, indeksnya munculnya seperti ini. Nah, ini kita properties, bukan. Kita edit atau open with ya. Oh ya, open with notepad. Nah, di notepad-nya ini kita edit di bagian HTML to HTML-nya kita hapus, kita ganti bagian apa, terus olehnya ini kita ganti dengan nama kita sendiri. Jika sudah kita save gitu ya, Ctrl S gitu aja lah. Terus kita silang. Nah, di sebelah sini tuh ada ini index.php. Nah, itu kita hapus. Nah, jika sudah, kita akan melakukan ini pengecekan apakah kita bisa mengakses web tersebut ya pada PC 1, 2, dan 3. Pertama kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu, lalu kita buka Mozilla Firefox. Oke, di Mozilla Firefox ini kita ketikkan 43.43.3.1. Sudah. Nah, sudah bisa mengakses ya untuk di PC 1. Oke, selanjutnya kita cek di PC 2. PC 2 berarti punya saya itu PC 3. Nah. Oh iya, di PC 3 juga jangan lupa ya untuk routing statusnya juga nggak perlu dihapus karena sudah otomatis. Oke, kita masuk ke Mozilla Firefox-nya. Masih loading. Nah, di sini kita coba akses 43.43.43.1. Oke, akses. Oke, berhasil ya. Sudah bisa mengakses web server. Lalu untuk selanjutnya kita cek di PC 4 atau PC 3 kita ya. Kita minimize, kita buka Mozilla Firefox-nya. 43 kita coba di sini. 43.43.43.1 Nah, oke, di PC 3 juga sudah berhasil mengakses web server yang telah kita buat di jaringan web servernya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan setting DNS. Nah, untuk setting DNS-nya sendiri di sini kita setting di bagian di bagian ini, di bagian web server. Nah, di bagian web servernya kita buka ini, lalu kita cari IP ke DNS. Nah, ke DNS-nya sudah allow request remote ya. Lalu di bagian ini static. Nah, di bagian static ini kita tambahkan www.jarcom.com seperti yang ada di sini ya. Nah, ini kita tambahkan seperti ini dengan addressnya itu adalah 43.43.43.1 yang dimana itu adalah IP address dari web server itu sendiri.
Jika sudah kita apply, kita oke. Lalu jika sudah, maka langkah selanjutnya di sini adalah aktifkan DNS pada PC 1, 2, dan 3. Oke, pada PC 1 berarti kita untuk mengaktifkan DNS-nya ada di sini. Di sini. Lalu ini properties. Di IP-nya properties. Nah, di sini. Di sini kita pakai 4343. Kenapa kok pakai 4343? Karena ini ETH2-nya 4343.1. Jadi untuk supaya dari PC sini bisa mengakses web server, nah itu kan gateway-nya untuk DNS servernya ini melalui 4343.3 di Ethernet 2. Oke. Maka dari itu untuk DNS server ya kita setting demikian. Nah, itu kita setting semuanya di PC 1 lalu juga di PC 2. PC 2 kita sini properties di sini VIP. Nah, sini juga kita setting ya. Oke. Sudah kita oke, kita close, lalu kita setting juga jangan lupa di PC 4 atau PC ketiga. Properties. Nah, di sini juga. Nah, di sini juga ya 434343. Oke, close. Nah, jika sudah, apa langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan? Ulangi langkah poin 5. Oh, gitu. Oke. Nah, tapi berarti kita coba mengakses web servernya ya. Mengakses web yang sudah kita buat dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan domain nama yang sudah kita buat sebelumnya. jarcom.com. Kita tunggu. Sambil menunggu, kita bisa buka di PC kedua ya. Oke, untuk di PC 1 sudah berhasil mengakses web servernya menggunakan domain yang sudah kita buat di DNS server ya. Lalu di sini kita coba apakah berhasil. Sambil menunggu kita buka di PC 3. Oke, untuk di PC 2 nya berhasil ya untuk mengakses jarcom.com. Ya, tinggal di PC ketiga nih. Apakah bisa atau tidak? Oke, bisa ya kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya, oke, kita coba yang ini failover ke menu terminal pada bagian apa ya ini? Oke, ke menu terminal di bagian router 1, 2, dan 3. Lalu kita ketikkan ini, interface Ethernet set disable running, check no number 01234. Oke, 01234. Kita ke PC 1 ya, habis itu ke settingan MikroTik kita, lalu ke new terminal sini. New terminal, dan kita kopaskan ini saja. C, Ctrl V. Loh, kok nggak bisa? Hei, atau kita coba di sini saja ya. Kok kayaknya tadi nge-lag gitu. Kita coba di sini aja, di routernya langsung, router 1 gini ya. Woi, apa ini? Loh, kok kursorku hilang? Kenapa ini kursor saya hilang tadi? Kursorku hilang.
Kita cari tahu nih, kok bisa passwordku tiba-tiba hilang ya? Ya, kok password saya hilang? Oh, Ctrl Alt. Nah, kita bisa keluar. Terima kasih ChatGPT. Nah, di sininya kita coba ketikkan ini ya. Ctrl C, bisa Ctrl V. Kok nggak bisa ya? Woi, aduh, cancel. Bisa kita ketik manual? Ah, nggak efektif sekali. Atau apa perlu ya di setting kreatif supaya bisa mati kabel diputus RS123? Interface Ethernet. Interface Ethernet set disable running check. So, dengan numbers 0,1234. Oke, copy paste lo ya. Terus C,
kita masuk ke router 2. Router 2 tadi di sini di PS4. Nah, sini minimize saja supaya tidak mengulangi penampilan new terminal. Terus kita sini, lama nggak bisa dikopas. Aduh, interface langsung space ethernet cepet kali set otomatis di sini disable running check no numbers no siapa buru-buru amat 1 2 3 lah 4. Oke, kita masuk ke divisi 4. Berarti kita setting router 3 di web server. Di new terminal interface ethernet set disable running check no. Harus pakai ether. Kenapa nggak 0 1 2. Oke, sudah kita setting semuanya. Lalu kita akan mencoba memutus kabel R1 dan R2, berarti di GNS-nya sini ya. Nah, di sini kita coba putus R1 R3. Oke, kan R1 nih, ini R2, ini R3 saja. Jangan terkecoh sama ini ya. Nggak tahu kenapa kok bisa R tiba-tiba R4 sama R5 itu. Nah, ini sudah kita putus. Lalu pada PC 1 kita coba tracer jarcom.com. PC 1. PC 1 kan? Oke. PC 1 kita tracer jarcom.com. Ya Allah, semoga berhasil ya Allah. Kenapa lama ya, by the way? Enable the resolve target system name jarcom.com atau mungkin www ya. Tracer www.jarcom.com. Oh, bisa. Berarti pakai www.jarcom.com. Ini masih nunggu ya. Kita masih menunggu. Loh, kok unreachable? Aduh, ini kenapa unreachable? Emangnya nggak bisa diakses ya? Cek di TLS dulu. Oke sih, aman. Lama sekali lama. Kita coba basicnya dulu aja 4343.
Hmm, kan sudah disetting seperti demikian rupa ya kan. Ini juga sudah saya putus kabelnya, harusnya kan sudah dinamis gitu loh ya kan, jadi langsung tracernya 12 23 langsung 43 lalu Jarkom.com, harusnya seperti itu, tapi kenapa. Kenapa ya. Oke, unable to connect ternyata ya. Nanti yang perlu disetting apanya ya? Ketika menu terminal ya, terus kita ketikkan ini interface. Atau aku ada salah ketik? Enggak dong. Interface Ethernet set disable running check no numbers. Sudah dong. Ini kenapa ya? OSPF. Kalau gitu videonya saya berhentikan terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang. Halo, ketemu lagi ya. Di sini saya sudah ketemu solusi dari tadi tidak bisa tracer Jarkom.com. Setelah ininya saya putus, jaringan dari R1 R3 nya saya putus, ini tidak bisa, dan akhirnya setelah 2-3 jam kemudian saya bisa menemukan masalahnya. Dan masalahnya yang pertama yaitu ada di web server, lalu di IP, lalu di DNS-nya. Di sini kita servernya harus mengisikan IP dari web server itu sendiri ya, baru kita oke. Sudah, baru kita bisa melakukan tracer di sini seperti yang sudah saya lakukan. Oke, kalau tidak percaya bisa saya ulangi lagi untuk tracernya. Ya, jadi di sini untuk gambarannya sendiri. Oke, di PC1 ya tadi. Nah, di PC1 di sini dia untuk mengakses Jarkom.com dia berarti melalui 192.168.1.62 sini. Lalu dia akan ke sini 12 lewat sini. Kenapa nggak lewat sini ya tadi? Karena kita sudah diputus. Nah, lewat sini, terus setelah sini masuk ke 2323 baru deh kita sampai ke Jarkom.com melalui 434343 seperti itu untuk failover ya, yang ini pada routing dinamis video ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.